Halo teman-teman semuanya, thank you for still watching this video. Uh, Baik, saya akan lanjutkan video berikutnya mengenai materi reading TOEFL, masih berkaitan dengan jenis-jenis pertanyaan yang ada di reading TOEFL. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas beberapa jenis pertanyaan, dimulai dari main idea, organization of idea, dan lain sebagainya. Dan hari ini saya akan lanjutkan ke materi berikutnya. Oke. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa eh, jenis-jenis pertanyaan di TOEFL itu ada sekitar 11 ya. Tapi hari ini saya akan bahas soal-soal yang sering sekali ditanyakan di soal-soal TOEFL. Oke. Nah, jenis soal berikutnya yaitu adalah pertanyaan tone atau tone of the passage. Nah, tone di sini bukan nada ya, tapi tone di sini itu adalah seperti emosi penulis. Nah, biasanya tone ini sering sekali ditanyakan bagaimana emosi penulis ketika menulis teks tersebut. Nah, oke, pertanyaan mengenai tone ini maksudnya adalah emosi penulis bahwa sebuah teks dalam mewakili emosi penulis ya. Biasanya jenis pertanyaan yang muncul di tone itu adalah seperti ini. Oke, contohnya what is the tone of the passage? Nah, biasanya ada kata kunci tone-nya di sini. Ya, nah bagaimana strategi menjawabnya? Karena teks di Reading TOEFL merupakan teks akademik, maka hal tersebut tidak mewakili emosi apapun dari penulis. Jadi memang seperti yang kita ketahui bahwa teks-teks di Reading TOEFL itu adalah teks-teks berupa teks akademik ya. Maka sebenarnya teks-teks akademik itu tidak membawa emosi. Maka ada cara yang mudah sekali kita gunakan ketika menjawab soal-soal seperti ini ya. Biasanya jawaban untuk soal-soal tone ini kalau apa namanya sudah ada jawabannya ya. Jadi soal-soal tone ini biasanya sudah ada jawabannya. Nah, pilihan jawabannya biasanya itu adalah seperti informational, factual, chronological, descriptive, argumentative, and explanatory. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal pilih aja nih. Salah satu dari opsi ini muncul nggak di pilihan jawaban. Ya, informational, factual, chronological, descriptive, argumentative, and explanatory. Ini adalah beberapa kemungkinan emosi yang muncul di dalam teks ya. Tapi kalau seandainya pilihan ini tidak ada, nah baru kita menggunakan cara yang lain. Oke, contoh saya akan berikan contoh. Nah, di sini. The tone of the passage is di sini yang ditanyakan adalah tone, emosi penulis. Maka cari aja pilihan salah satu yang ada tadi ya. Apakah informational, factual, chronological, descriptive, argumentative, atau explanatory. Maka kalau kita perhatikan di sini, maka jawaban yang ada itu adalah informational. Oke. Selanjutnya, kita lihat di contoh soal berikutnya. Ini ada di nomor 2 ya. Which of the following best describe the tone of the passage? Ya, berarti jawabannya adalah descriptive. Ya, ini adalah tipe soal yang kita tuh tidak perlu baca teks untuk menemukan jawabannya. Contoh lagi ini ada di nomor 5. The tone of the passage could be best described as. Berarti jawabannya adalah informative. Oke, selanjutnya di nomor 8. Which of the following best describes the tone of the passage? Nah, kalau kita perhatikan di pilihan jawaban A sampai D, di sini tidak ada kata-kata yang tadi saya sebutkan ya. Seperti informational, factual, chronological, descriptive, argumentative, dan explanatory. Nah, tidak ada satupun yang ada di pilihan yang tadi. Maka kalau seperti itu, bagaimana solusinya? Bagaimana cara menjawabnya? Maka untuk menemukan emosi dari penulis, maka kita cukup membaca kalimat pertama dari paragraf pertama.
dan kita pahami. Cukup membaca kalimat pertama dari paragraf pertama. Nah, berarti kita perhatikan di situ. Apakah emosinya itu concerns, khawatir, tidak tertarik, tenang, atau berlebihan gitu ya, exaggerated. Maka tentunya kita harus pahami nih makna dari kalimat pertama. The rate at which deforestation of the world is proceeding is alarming. Nah, berarti apa nih kira-kira jawabannya ya? Tingkatan pengundulan hutan di dunia proceeding is alarming. Berarti ada kata-kata alarming di sini nih. Alarming itu istilah itu udah mengkhawatirkan gitu ya. Berarti kalau penulis bilang mengkhawatirkan ya berarti dia khawatir. Berarti kalau khawatir ya berarti concern jawabannya. Nah, seperti itu ya. Kira-kira kalau seandainya tidak ada pilihan yang tadi, yang ini. Kalau pilihan ini tidak muncul, maka cara menjawab soal-soal tones itu adalah dengan membaca kalimat awal dari paragraf pertama. Oke, nah itu tone ya. Nah, jenis pertanyaan selanjutnya dari reading TOEFL itu adalah ini yang sering sekali muncul dan ini tingkatannya udah lumayan hard ya. Nah, itu adalah jenis pertanyaan stated detail questions. Stated detail questions atau pertanyaan yang detailnya itu dinyatakan di dalam teks. Stated detail questions. Apa itu pertanyaan stated detail question? Itu adalah jawaban ya, pertanyaan yang jawabannya itu dinyatakan langsung di dalam teks. Pertanyaan yang jawabannya dinyatakan langsung di dalam teks. Dan kita dalam memilih jawabannya cukup menemukan sinonim dari apa yang kita baca. Ya, sinonim dari apa yang kita baca. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita tidak perlu membaca keseluruhan teks. Kita cukup hanya membaca satu kalimat saja, kita bisa menemukan jawabannya. Namun ada beberapa langkah-langkah yang harus diikuti untuk bisa menemukan bagian yang tepat untuk dibaca. Nah, jadi di sini ada keterangan umum. Apa itu pertanyaan stated detail question? Yaitu adalah jenis pertanyaan yang menanyakan sepotong informasi, hanya sepotong informasi ya, yang ada di dalam teks. Jawaban dari jenis pertanyaan ini dinyatakan langsung di dalam teks. Berarti ada dalam teks ya. Berarti kita tidak perlu menyimpulkan. Jawaban berupa restatements atau pernyataan kembali. Jadi jawaban yang harus kita pilih adalah jawaban yang maknanya sama, idenya sama, tetapi kata-kata yang digunakannya berbeda dari potongan kalimat yang ada di dalam teks. Artinya, jawaban merupakan pertanyaan yang idenya, pernyataan harusnya ya, pernyataan yang idenya sama, tetapi menggunakan kata-kata yang berbeda. Nah, ada beberapa ciri-ciri dari soal stated detail question ini yang sering muncul nih ya. Biasanya ada kata kunci seperti according to, ada kata kunci stated, indicates, mention, true. Nah, ini adalah beberapa contoh kata kunci yang muncul di soal-soal stated detail question. Jadi kalau kata-kata ini nanti muncul di soal, maka bisa kita simpulkan bahwa ini adalah soal stated detail question, dan kita tidak perlu menyimpulkan karena jawabannya dinyatakan langsung di dalam teks. Oke. Nah, bagaimana strategi menjawab soal? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah dengan memahami soalnya terlebih dahulu ya. Kita harus paham dulu soalnya. Apa yang ditanyakan? Setelah kita memahami soal, maka pilihlah kata kunci. Ya, pilihlah kata kunci yang ada di soal. Kata kunci itu bisa berupa kata, ya, bisa juga berupa frasa. Bisa satu kata atau dua kata ya, atau bisa satu frasa atau dua frasa. It can be one words or more than one words. Can be one word or more than one words. Dan temukan kata kunci tersebut di dalam teks. Setelah kita memilih kata kunci di soal, ini cara mudahnya ya, maka kita selanjutnya temukan kata kunci tersebut di dalam teks.
temukan kata kunci di dalam teks. Bacalah satu kalimat yang mengandung kata kunci. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan kata kunci, bacalah satu kalimat yang mengandung kata kunci. Dan pahami kalimat tersebut. Nah, ini nih, yang paling penting tuh di sini. Ya, pahami kalimat tersebut. Bacalah satu kalimat yang mengandung kata kunci dan pahami kalimat tersebut. Dan temukan pilihan jawaban yang memiliki makna yang sama dari kalimat yang dibaca. Ini ya, temukan pilihan jawaban yang memiliki makna yang sama dari kalimat yang dibaca. Nah, jadi saya ulangi lagi, cara untuk menemukan jawaban statistical question adalah yang pertama pahami soalnya, temukan kata kunci yang ada di soal, ya, dan pilih kata kunci yang ada di soal, temukan kata kunci di dalam teks, dan bacalah satu kalimat yang mengandung kata kunci dan pahami kalimat tersebut, dan temukan pilihan jawaban yang memiliki makna yang sama dari kalimat yang dibaca. Oke, saya akan berikan contoh nih ya. Oke, nomor 1. According to the passage, Williamsburg is located. Ya, jadi menurut teks, Williamsburg ini berlokasi di mana katanya gitu ya. Berlokasi di mana Williamsburg? Berarti kata kunci yang bisa kita ambil adalah yang pertama, Williamsburg. Nah, ini kenapa soal statistical question? Karena tadi ada kata kunci according to ya. Oke, maka kita pilih kata kunci untuk menemukan jawabannya. Di sini ada Williamsburg dan di sini ada lokasi. Nah, carilah kata-kata yang carilah di dalam teks kalimat yang mengandung kata-kata Williamsburg dan ada lokasinya. Ya. Jadi dalam satu kalimat itu mengandung kata Williamsburg dan menunjukkan lokasi gitu ya. Walaupun tidak menggunakan kata locate secara langsung, tetapi ada yang menunjukkan lokasi. Oke, berarti kita lakukan teknik membaca cepat atau scanning ya. Nah, berarti di sini ada Williamsburg muncul. Terus di sini juga ada muncul. Di sini juga muncul. Nah, cuman menjadi pertanyaannya adalah mana kalimat yang menunjukkan lokasi. Nah, berarti kalau kita lihat kalimat yang pertama, yang mengandung kata Williamsburg, wait, sebentar guys. Saya perbesar dulu deh ya. Oke. Nah, kalau kita lihat kata yang pertama, kalimat yang pertama ya, yang mengandung kata Williamsburg di sini. Nah, coba kita perhatikan, ada nggak kata-kata yang menunjukkan lokasi? Katanya Williamsburg is a historic city in Virginia situated on a peninsula between two rivers, the York and the James. Nah, kalau kita artikan, Williamsburg adalah kota bersejarah di Virginia, terletak di antara semenanjung antara dua sungai, the York and the James. Nah, berarti ini menunjukkan lokasi ya. Nah, berarti bisa kita simpulkan berarti kalimat inilah kemungkinan berisi jawabannya. Jadi katanya adalah Williamsburg itu adalah sebuah kota bersejarah di Virginia, terletak di sebuah semenanjung antara dua sungai. Berarti letaknya itu antara dua sungai. Ya, sungainya itu adalah the York and the James. Maka kalimat ini ya harus kita cari yang maknanya sama dengan kalimat ini ya, jawabannya ya. Berarti kita pilihlah jawaban yang mengandung makna yang sama dengan kalimat ini atau idenya sama dengan kalimat ini. Maka kalau kita lihat pilihannya, kalau di A berarti Williamsburg ini berlokasi di sebuah pulau. Nah, sedangkan di sini dia bilang antara dua sungai ya. Berarti bukan. Yang B, in the middle of a river. Di tengah-tengah sebuah sungai.
Nah, di sini juga bisa menjebak kita ya. Walaupun di sini kita ada kata antara, tapi di sini kan hanya satu sungai, sedangkan di sini ada dua sungai. Yang C, where the York and the James meet. Ya, where the York and the James meet. Berlokasi di mana York and James ini bertemu. Kurang tepat nih maknanya dengan ini. Maka yang paling tepat adalah on a piece of land with rivers. Nah, di sini rivers. Berarti di sini rivers-nya menunjukkan lebih dari satu ya. On a piece of land with rivers on two sides. Nah, di sini menunjukkan duanya nih. Maka jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 2. The passage indicates that gemstone. Nah, teks ini mengindikasikan bahwa gemstone katanya. Berarti kata kuncinya adalah gemstone. Berarti kita cari nih, gemstone ada di kalimat keberapa atau di baris keberapa. Berarti di sini gemstone ya. Oke, berarti yang kita baca adalah kalimat ini. Oke, selanjutnya setelah kita temukan kata kunci di teks, maka selanjutnya kita pahami kalimat ini. Apa katanya? It was settled by English colony. It ini, kata it merujuk kepada Williamsburg. Ya, kita harus hati-hati ya. Harus paham dengan rujukan. It was settled by English colonies in 1633. Jadi dibangun oleh English colonies atau kolonial Inggris pada tahun 1633. Jadi Williamsburg ini didirikan oleh kolonial Inggris pada tahun 1633. Nah, 26 years, 26 tahun setelah the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Nah, berarti 26 tahun setelah. Berarti kalau 26 tahun setelah, berarti Williamsburg ini adalah yang kedua ya. Nah, ini yang kedua dibangun. Berarti yang pertama yang mana? 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Nah, berarti Jamestown ini yang pertama ya. This is the first. Nah, seperti itu cara memahaminya. Nah, kalau kita lihat di pilihan, kalau di sini Jamestown didirikan pada tahun 1633. Sedangkan 1633 di sini itu adalah Williamsburg, bukan Jamestown. Berarti ini pilihan yang kurang tepat. Yang B, Jamestown was settled 26 years after. Berarti Jamestown ini setelah Williamsburg. Sedangkan di sini Williamsburg itu setelah Jamestown. Kebalik ya. Kalau di sini Jamestown setelah Williamsburg. Sedangkan di sini Williamsburg setelah Jamestown. Kalau di sini berarti Williamsburg yang pertama, Jamestown yang kedua. Sedangkan di dalam teks, Jamestown yang pertama, Williamsburg yang kedua. Berarti ini kurang tepat. Oke. Yang C, atau kita lihat yang D ya, was originally named Middle Plantation. Nah, ada nggak di kalimat tersebut? Ya, tidak ada ya. Maka jawabannya adalah yang C nih. Kenapa yang C? Karena Jamestown itu adalah the first permanent English colony in America. Ini yang pertama tadi. Oke, jadi study detail question ini adalah jenis pertanyaan yang meminta kita untuk memilih jawaban yang ide dan maknanya sama dengan apa yang ditanyakan oleh soal. Oke. Kita lihat nih contoh yang lain ya. Kita lihat di contoh yang lain di sini. Contoh nomor 1. According to the passage, di sini ada kata kunci according to. What happens during an ice age? Apa yang terjadi selama zaman es katanya. Berarti ya kata kuncinya adalah kejadian, berarti waktu apa yang terjadi gitu ya. Berarti selanjutnya kata kunci selanjutnya adalah ice age. Berarti kita cari nih, ice age ada di
baris berapa. Berarti ada di sini. Nah, berarti kita baca kalimat yang mengandung kata kunci. Dan kita pahami. Jadi kata kalimat ini, zaman es ini merupakan periode di mana es menutupi area yang besar dari bumi. Jadi kapan apa yang terjadi selama zaman es, yaitu di mana es ini menutupi area yang luas dari bumi. Nah, berarti mana makna yang sama dengan ini? Kalau kita lihat yang A, rock strata are recognized by geologists. Bukan, nggak sama ya. Kalau yang B, evidence of the foreign material is found. Juga berbeda. Yang C, ice covers large portion of Earth's surface. Maka inilah yang paling sama maknanya dengan kalimat yang ada di teks. Kalau yang D, ice melt 6 times. Tidak ada melt di sini ya. Yang ada itu adalah occur, muncul lebih kurang 6 kali, bukan mencair ya. Nah, ini juga salah. Nomor 2. The passage covers how many different methods? Berapa banyak metode yang berbeda dalam mengenali past ice ages? Yang ditanyakan itu adalah berapa banyak metode untuk mengenali si past ice age. Berarti kata kuncinya adalah past ice age. Ada kata recognize ya di sini. Berarti kita temukanlah kata kunci ini di teks. Ada di baris kedua di sini. Nah, jadi ini adalah bagian yang bisa kita baca untuk menemukan jawabannya. Nah, jadi katanya past ice ages can be recognized from rock strata that show evidence of foreign materials deposited by moving walls of ice or melting glaciers. Jadi past ice age ini bisa dikenali dari rock strata ini yang menunjukkan bukti dari material asing ya yang disimpan atau deposited ya dengan cara. Nah, berarti cara itu metode kan ya. Berarti dengan cara apa? Yang pertama, moving walls, memindahkan dinding es atau mencairkan es gitu ya. Berarti ada berapa metode? Berarti ada 2 metode. Yang pertama moving wall ice, yang kedua adalah melting glaciers. Maka 2. Oke, next. Di sini ada kata kunci according to. Pertanyaannya adalah what in? Apa yang ada di, kata gitu ya. Apa yang ada di dalam rock strata is a clue, sebuah petunjuk to seorang geolog ya, of a past ice age. Oke, kira-kira apa yang ada di dalam rock strata katanya? Berarti kira-kira yang dalam rock strata itu apa? Berarti rock strata tadi ada di mana ya? Di sini. Berarti di dalam rock strata ada apa? Berarti kita pahami lagi kalimat ini. Past ice ages can be recognized from rock strata. Nah, ini adalah penjelas dari rock strata ya. Apa itu rock strata? Show evidence of foreign materials. Berarti di dalam rock strata itu adalah foreign materials atau benda-benda asing. Nah, mana yang menunjukkan benda-benda asing di sini? Apakah ice? Bukan. Melting glaciers ini metode ya, ini metode yang tadi ini berarti bukan. U-shape valleys bukan, nggak ada di sini. Maka yang paling tepat adalah substances. Jadi materials itu sinonimnya adalah substances from other areas. Other areas berarti area yang tidak kita ketahui ya. Ada area yang lain katanya. Nah, jadi teman-teman seperti itulah
cara menjawab soal-soal static detail question. Jadi, memang ini perlu diulang-ulang dan juga kita sering mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan ini. Karena yang paling penting itu adalah kita harus perbanyak latihan supaya kita pemahamannya lebih mantap. Oke, sekian video dari saya. Kita akan lanjutkan lagi nanti di video berikutnya mengenai jenis soal-soal atau jenis-jenis pertanyaan yang ada di Reading TOEFL. Thank you everyone. I'll see you around in the next video.